David Bowie dengan Mick Jagger itu akrab seperti Timothy dengan Bayu, ya kan? Nah ini, jadi dia adalah salah satu orang yang paling kehilangan atas wafatnya David Bowie beberapa waktu lalu karena penyakit kanker. Dan bisa dibilang Mick Jagger merupakan sahabat dekat dari David Bowie dan keduanya menjadi teman dekat sejak sekitar tahun 70-an. Kala itu keduanya langsung akrab karena sama-sama suka fotografi, sudah pasti mereka suka musik, saling memuji musik dari masing-masing. Dan mereka pernah bernyanyi berduet bersama. Kalau Anda lahir di tahun seperti saya tentu tahu Dancing in the Street in Chicago, Dancing. Tahun 85 itu, saya nggak tahu Timothy usia berapa, Glory usia berapa, tapi ya ini lagu yang video klipnya kita sewa berulang-ulang dari penyewaan video pada waktu itu ya. Harus disewa ya. Belum zamannya YouTube ya waktu itu. Sandil aja belum ada waktu itu. Masa saya rasa. Belum ada? Udah ada. Udah ada mungkin ya. Cuma belum segondrong sekarang saya rasa. Sandil ketan yang ada waktu itu. Ah itu lebih enak sih. Ada lagi nih informasi dari Mick Jagger. Anda tahu Mick Jagger ini pernah punya hubungan khusus dengan Angelina Jolie. Jadi cerita siapa yang enggak lah ini rocker berhubungan sama. Oh kita enggak ya? Kita nggak ada hubungan dengan Angelina Jolie. Ya. Nah cerita kehidupan asmara Mick Jagger memang selalu menarik perhatian. Kabarnya nih ia pernah memiliki hubungan spesial dengan artis Hollywood Angelina Jolie. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Jenny Paul. Ini seorang penulis buku. Tulisannya mengenai kisah Brad Pitt dan Angelina Jolie, The True Story. Nah dalam bukunya itu ia menjelaskan terjadi cinta terlarang antara Mick Jagger dengan Angelina Jolie. Karena vokalis Rolling Stone itu sebenarnya dikabarkan mulai tertarik dengan pemeran Tomb Raider saat itu. Saat Jolie tampil di video klipnya yang berjudul Anybody See My Baby. The Rolling Stone tuh ya. Nah, padahal waktu itu kenapa terlarang? Ya karena Mick Jagger kan udah punya istri kan, Cherry Hall. Iya. Anaknya banyak loh sama Cherry Hall itu. Ternyata ya, nanti ada faktanya juga ya. Juga, Mick Jagger juga pernah ternyata, bukan hanya Anda yang pernah dikunci di dapur, emang Anda pernah dikunci di dapur? Saya sih nggak pernah ya, tapi banyak beberapa teman dikunci di dapur. Ketika masa mudanya ini Mick Jagger dengan sahabatnya di Rolling Stone, gitaris Rolling Stone Keith Richards ini dikenal dengan gaya hidup rockstar. Ya merekanya semau gue lah, mereka berdua terbilang sering bandel dalam bekerja, ada deadline, dicuekin aja. Sehingga suatu hari manajer dan produser pertama dari The Rolling Stone, Andrew Hillman, ini pernah mengunci Keith Richards dan Mick Jagger di dapur, dihukum. Karena sang manajer mengatakan kepada Mick Jagger dan Richards, mereka nggak boleh keluar dari dapur kecuali ada lagu baru yang keluar dari hasil dikuncinya mereka di dalam dapur itu. Saking mereka semau gue itulah ya. Tapi kita nggak pernah tahu nih, Andrew Hillman nggak pernah bilang lagu apa yang keluar dari dapur itu dan kemudian mungkin jadi hits kan. Kalau saya yang dikunci di dalam dapur, yang keluar adalah berat badan baru. Lagu baru. Betul juga ya. Iya, dan berkurangnya makanan di kulkas di dapur. Berkurangnya berat badan kulkas. Iya. Nih. Ini faktanya. Ini dia, anak-anaknya Mick Jagger ya. Ini saya bilang dia rockstar tulen. Gimana enggak coba? Ada berapa anak dia? 7 anak yang dimiliki yang bisa mengakui Mick Jagger sebagai ayahnya. Dia punya keluarga yang unik. Siapa sangka vokalis yang identik dengan bentuk bibirnya ini ternyata memiliki 7 anak. Dan dari pernikahannya dengan Bianca Jagger, lahirlah Jade Jagger. Salah satunya. Selanjutnya hasil dari pernikahannya dengan Jerry Hall ada Elizabeth, James, Georgia, dan Gabriel Jagger. Tidak ketinggalan, ia juga memiliki seorang anak berusia 17 tahun, yaitu Lucas, dan aktris Inggris Charis Jagger. Namun, usia tidak menghalangi si rocker gaek ini untuk kembali memiliki buah hati. Karena kekasihnya saat ini, Melanie Hemrick, sedang mengandung buah hati yang juga menjadi benih dari 73 tahun loh ya. Bukan 37. 73 ya. Nah itu. Kemudian Mick Jagger juga dikenal sebagai sosok yang kontroversial sebagai fakta ini. Mick Jagger melepaskan gairah masa mudanya melalui musik. Lagu-lagunya yang Anda kenal, Satisfaction, itu ref lagunya kan I Can't Get No Satisfaction. Nah, itu menjadi apa ya? Menjadi lagu apa ya? Lagu kebangsaan anak muda pada zamannya. Itu Mick Jagger pun semakin kontroversial itu karena semacam protesnya gitu. Lagu-lagu lain, Street Fighting Man tahun 68, itu juga dianggap sebagai sebuah lagu yang memprotes kapitalisme yang pada waktu itu dianggap sebagai pelaku ekonomi yang tengah merajai dunia. Nah, jadi
ya nggak cuma sekedar bermusik, tapi ada pesan-pesan sosial di dalam setiap lagu-lagu Rolling Stone pada saat itu. Nah, siapa sangka rambut termahal di dunia tidak hanya memiliki rumah yang mahal, ternyata Mick Jagger juga memiliki rambut termahal. Nah, itu baju merahnya yang hari ini kita pakai, Kita ya pakai kan? ini. Nah, seikat rambut Mick Jagger terjual dalam sebuah lelang dengan harga 4.000 pound sterling tahun 2013. Cuma seikat doang. Seikat aja, gimana kalau banyak ikat, ya kan? Ikat-ikatan. Ini ceritanya begini, rambut itu dahulu disimpan di dalam sebuah amplop, ditulisi rambut Mick Jagger begitu. Ini terjadi setelah Mick Jagger keramas dan dicukur sedikit oleh Chris, nih temannya di pertanian Rosehill. Dan kemudian disimpan, dijual oleh mantan kekasih Jagger, Chrissy Shrimpton. Tapi dijual oleh Chrissy Shrimpton ini tidak untuk kepentingan pribadi, karena rambut Mick Jagger tersebut dijual untuk penggalangan dana bagi sebuah yayasan amal, namanya Changing Faces. Oke. Dan ternyata laku dan seluruhnya diberikan Mau ya tuh dijual. karena ya. Iya. Ngapain tapi ya? Nah, masih mengenai Mick Jagger raih penghargaan Golden Globe, ia meraihnya bersama dengan musisi kenamaan Dave Stewart. Mick Jagger pun meraih atau pernah meraih penghargaan Golden Globe untuk kategori Best Original Song. Itu dia, Dave Stewart. Itu dia. Dua musisi ini berhasil meraih penghargaan untuk lagu Old Habits Die Hard dari film Alfie. Ya, film Alfie soundtracknya ini merupakan kerjasama unik di antara keduanya, Jagger dan Stewart, karena keduanya menulis lagu serta menyanyikan serangkaian lagu dari film tersebut. Ada total 14 lagu menjadi kompilasi di album tersebut yang dikerjakan mereka berdua. Tuh banyak yang nggak tahu mengenai bahwa Mick Jagger juga pernah mendapatkan Golden Globe ya. Dan produktif sekali, tidak hanya dalam bermusik, ternyata ya itu dalam menciptakan soundtrack juga sangat produktif dan beberapa